Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin yauma yaqumun nasu li rabbil alamin minal awwalin wal akhirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat-Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, wal ulama'il amilin, wasyuhada wassalihin, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin ahbaballah wa rasulih, tak lupa khotib berwasiat khususnya pada diri khotib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah, dengan mengerjakan segala perintah Allah, baik perintah itu namanya wajib maupun sunnah, wajtinabu nawahi, dan dengan meninggalkan segala larangan Allah, baik larangan itu namanya haram maupun makruh. Ma'asyiral muslimin ahbaballah wa rasulih, momentum tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah, itu diambil dari kata-kata hijrah yang ditetapkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Dalam surat menyurat ada permasalahan, ini surat yang kapan, mana surat yang duluan, mana yang belakangan, karena nggak ada tanggalnya, nggak ada bulan tahun. Sehingga akhirnya Umar memanggil sahabat-sahabat seniornya, kemudian bermusyawarah. Disitulah muncul banyak pendapat, ada yang mulai dari maulid kelahiran Nabi, ada yang dimulai dari Isra Mi'raj, ada yang dimulai dari peperangan, bahkan ada yang dimulai dari wafatnya Nabi. Tapi akhirnya disepakati bahwa tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Kenapa ini dimunculkan kata-kata hijrah?
Karena kalau kita tarik ke akar katanya, ya, dari asal katanya yang 3 huruf, karena nanti bicara hijrah ada 2 versi, ada yang hajaro yahjuru hajron, kata dasarnya, ada yang dapat 1 imbuhan, hajaro yuhajiru hijrotan, kalau kita kasih sorofnya. Nah, untuk yang kata dasar yang 3 huruf tadi, ada 2 makna yang unik. Yang pertama, itu yang diperintahkan oleh Allah juga Rasulnya ketika bicara hijrah, itu di surat ke-73, ya, surat Al-Mudaththir, ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, warrujza fahjur. Mana hijrahnya? Uhjur ini adalah kata-kata hijrah tadi, ya. Warrujza, dan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, fahjur, maka tinggalkanlah. Jadi arti hijriyah menurut bahasa adalah meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat. Lalu dikuatkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW ketika bicara tentang hijrah, wal muhajir. Orang yang hijrah adalah man hajaro manahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang siap dan sudah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dilarang pasti jelas perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Jadi penekanan hijrah di sini bukan seperti di masa Nabi, yaitu hijrah dari Mekah ke Habasyah 2 kali, ya, sahabat Nabi, kemudian hijrahnya Nabi dan para sahabat ke Madinah, hijrah Makkah, bukan. Tapi hijrah yang ditekankan adalah hijrah ma'ani, bahwa kita meniatkan, mentekadkan hati kita untuk meminimalisir, bahkan kalau bisa menghilangkan perbuatan-perbuatan dosa. Itu yang diminta dari hijrah. Karena itu momentum hijrah ini tiap tahun yang diminta adalah, yuk, sudah sejauh mana kita meminimalisir dosa atau bahkan menghilangkan dosa. Kemudian kita tuh dengan istighfar, dengan taubat, dan juga tadi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya tadi, kalau tadi DKM meminta para jamaah untuk menghatamkan Quran nanti malam. Lalu ada hijrah yang sebaliknya, yang ini bikin Rasul sedih, ya. Ayat yang tadi dibaca oleh khatib, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala Rasul, di surat 25 surat Al-Furqan ayat 30. Dalam tafsirnya dikatakan washtaka ar-rasul ila rabbih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasul sudah mengeluh, berarti ini sudah masalah yang besar, bukan masalah yang ringan. Apa keluhan aduan Rasul? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, dihijrahkan, ditinggalkan. Bagaimana kok ada orang bisa meninggalkan Al-Qur'an? Sampai-sampai ada 2 buku, ya, yang menulis masalah ini, bahkan yang satu disertasi, ya, yang berjudul Hajrul Qur'anil Azim Anwa'uhu wa Ahkamuhu, tentang macam-macam dan hukum orang yang meninggalkan Al-Quran. Ada 9 poin, nanti kita bahas sedikit saja, ya. Ayat ini baru dijadikan disertasi yang setebal sekitar tadi saya lihat sekitar 791 halaman, hampir 800 halaman, berbahasa Arab dan dicetak secara resmi oleh pemerintah Arab Saudi. Bagaimana bisa ada orang meninggalkan Al-Quran? Yang pertama dijelaskan di sini, hajrul iman bil Quran. Ada orang yang tidak beriman, ada orang yang tidak yakin dengan Quran. Mereka adalah orang-orang kafir. Dan tugas kita bukan menghujat mereka, tapi mendakwahkan mereka agar mereka mau beriman kepada Al-Quran, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang kedua, ada hajru ta'zimil Quran. Ada orang yang tidak mau mengagungkan Al-Quran. Jadi sebaliknya al-istihza. Mereka meremehkan Al-Quran, mereka menghina Al-Quran.
Dan ini juga tugas kita lagi-lagi menjelaskan tentang keagungan Al-Quran, sekaligus melemahkan argumen mereka bahwa itu adalah pemahaman yang salah. Lalu yang berikutnya ada hajrus istima'il Quran. Ada orang yang ngaku muslim tapi nggak mau dengerin Quran. Ini masalah kita ya sekarang. Ya. Sehingga ketika ada suara Al-Quran seolah-olah kok ada suara Quran hari Jumat ya. Kita taunya kalau ada suara Quran cuma hari Jumat aja. Atau ketika ada suara baca Quran ada yang meninggal ya. Seolah-olah Quran cuma dibaca buat orang meninggal. Padahal kita yang hidup lebih butuh kepada Al-Quran. Ya. Jadi yang diminta, kalau toh kita belum bisa baca, yuk kita sering dengerin Quran. Dan zaman sekarang luar biasa dengan ya kecanggihan teknologi, kita bisa buka HP, kita bisa buka web yang khusus seperti misalnya islamway.net, itu ada lebih dari 200 qori. Ya, kita bisa pilih qorinya, baik yang luar negeri maupun Indonesia, baik yang murattal maupun yang ya dengan lagu lengkap di sana. Bahkan yang dengan 7 qiraat silakan mau dengar. Kemudian stepnya apa lagi? Kalau kita sudah nyaman mendengarkan, kita akan belajar untuk membaca. Dan tadi sudah difasilitasi luar biasa oleh DKM di sini. Karena ada orang yang juga hajru ta'allumil Quran wa ta'limi. Yang belum bisa ngaji, nggak mau belajar. Yang udah bisa, nggak mau ngajarin. Ini juga dua-duanya bermasalah. Karena Rasul dalam hadis Bukhari mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian ya adalah orang yang man ta'allamal Quran. Kalau dia belum bisa baca atau dia masih terbata-bata, maka yang diminta adalah dia belajar Al-Quran. Wa 'allama, dan yang sudah bisa, ayo mengajar Al-Quran. Jadi kalau kita belum bisa baca Quran, kita belajar, kata Rasul, kita menjadi orang yang terbaik. Padahal baru belajar. Apalagi yang sudah bisa baca Quran lalu kita ajarkan. Dan ini tidak sebatas membaca dan mengajar baca Quran, bahkan lebih dari itu. Ada yang mau mengajar ya tafsirnya ya, dan mengajar ya kedalaman dari Al-Quran, baik dari tafsir, fikihnya dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita tekankan sekarang. Kita niatkan, kita tekadkan. Ya, dengan momentum tahun baru Hijriah ini, kita mendekat kepada Al-Quran, kita lebih banyak mendengarkan Al-Quran, lebih banyak membaca Al-Quran, dan seterusnya nanti kita akan lebih semangat lagi untuk mendalami Al-Quran. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah kita akan bisa dengan mudah mengamalkan Al-Quran. Dan kalau itu yang terjadi, ya, maka kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Rajinlah baca Quran, bacalah Al-Quran setiap hari, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan memberikan syafaat kepada orang yang di dunia rajin membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mendekat kepada Al-Quran, rajin mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar dan juga mengamalkan Al-Quran, sehingga Allah mudahkan kehidupan kita di dunia dan Allah mudahkan kehidupan kita di akhirat, dan Allah mudahkan kita semua juga untuk memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah ya ala ma an'ama hamdan bihi yajlu 'anil qalbil 'ama. Tsumma as-salatu ba'du was-salamu ala nabiyyin dinul Islam
Muhammadin khatami rasul rabbih wa alihi min ba'dihi wa sahbihi wa nas'alullaha lana i'ana fima tawakhayna minal ibadah. Amma ba'd, faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.